Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gunawan dengan NIM 112003455 kelas 11 3K39. Saya adalah kelompok 4. Di sini saya akan membuat tutorial menggunakan ABCS untuk PT Gunawan Komputer. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita klik read pada ABCS, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah ini kita klik next. Lalu kita isi company information-nya di sini PT Gunawan Komputer dan address-nya Nanggewer Mekar nomor 20 Bogor 16912 untuk alamat, dan ini nomor teleponnya, fax nomornya kita isi juga. Lalu emailnya guncomservice@gmail.com. Setelah sudah diisi, kita klik next. Dan untuk di sininya current financial years-nya kita isi tahun 2020. Lalu di sininya Desember, lalu conversion month-nya Januari. Lalu nomor akunnya di sini 13 ya, kita pilih 13. Lalu kita klik next dan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita next lagi dan kita pilih yang atas untuk akun listnya. Lalu kita next. Lalu di sini kita pilih retail dan di sini komputer dealer. Setelah sudah seperti ini kita klik next. Dan untuk penyimpanan kita bisa klik change-nya. Lalu kita save dan sudah tersimpan. Lalu kita klik next, dan ini adalah proses untuk penyimpanan filenya. Lalu kita klik command center-nya di sini, dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita lanjutkan. Di sini PT Gunawan Komputer menggunakan multi currency, dan untuk mengatur multi currency kita bisa klik setup, lalu kita pilih preference-nya. Lalu untuk di sistemnya kita atur, di sini kita klik ideal multi currency-nya. Lalu untuk di Windows-nya kita unchecklist automatical check-nya. Lalu setelah itu kita klik sales dan kita checklist untuk one for duplicate-nya. Lalu kita buat termin, di sini kita klik termin dan kita membuat termin di sini. Jika sudah seperti ini kita klik OK. Lalu selanjutnya di security. Di security kita buat ID dengan user ID, dan di sini untuk membuatnya kita bisa klik new dan akan menjadi seperti ini yang sudah saya buat Gunawan. Jika sudah, klik OK. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita klik card file, lalu kita klik card list, lalu di customer kita input data-datanya. Di sini customer ada Dian, PT ABC, PT Ceria, PT Inti, dan Sintah. Dan kita lihat dulu tampilannya seperti ini. Kita ubah card tipenya untuk customer ya, kita tampilkan seperti ini, dan untuk selling detailnya, paymentnya ya. Jadi di sini seperti ini menggunakan IDR part levelnya, lalu oke. Ini untuk customer. Lalu supplier bisa kita klik new untuk membuat baru. Di sini supplier ada PT Dani, Muksin, PT Nova, PT Ramli, dan Rofi ya. Kita input seperti ini. Jadi card tipenya tinggal kita ubah aja jadi supplier untuk PT Gani, dan alamatnya jangan lupa kita masukkan. Jika sudah, kita klik OK. Lalu untuk karyawan atau employer, di sini employer-nya atau karyawannya ada Aki dan Indra ya. Jadi jika ingin menambah employee bisa klik new ya, kita buat. Lalu tampilan untuk Aki seperti ini ya, employee statusnya dan E002, lalu di sini alamatnya ya. Lalu jika sudah, kita klik OK untuk pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan saldo awal akun. Yang pertama kali kita lakukan, kita ke menu setup, lalu kita klik balance, lalu ke akun opening balance, lalu kita input data-data. Ini bisa kita rubah ya, bisa kita edit, lalu kita masukkan data-datanya, jumlah-jumlah uangnya untuk cash, IDR, USD, dan SGD, dan bank, IDR, USD, dan SGD ya. Jika hasilnya balance, maka di sini jumlahnya akan 0 ya, akan 0. Ini artinya sudah balance. Di sini jika sudah balance bisa kita klik OK. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat data pencatatan saldo awal piutang. Yang pertama kali kita lakukan adalah ke setup, lalu kita ke balance,
Lalu kita klik customer balance. Nah, dan di sini kita input ya, kita klik add cell-nya ya, bisa kita tambahkan. Di sini ada Dian dan Sinta ya. Lalu kita masukkan untuk customer-nya dan untuk Dian ya, kita masukkan, dan nominalnya juga uangnya kita masukkan di sini. Jika sudah, kita close. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat data pencatatan saldo awal hutang. Yang pertama kali kita lakukan adalah ke setup, lalu kita ke balance, lalu kita ke supplier balance. Nah, kita klik di sini. Lalu di sini kita input data untuk PT Muxi dan Rofi ya. Jika ingin menambah, kita bisa klik add purchase dan kita buat data seperti ini ya. Dan keuangannya juga kita masukkan. Jika sudah, kita klik close. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat pencatatan persediaan barang. Yang pertama kali kita lakukan, kita pilih modul inventory. Di sini inventory, kita item list. Lalu kita klik new ya di sini. Lalu untuk kas KDE ya, di sini ada keterangannya juga, kas ya, kita lihat dulu. Nah, ini ada namanya untuk aser ya, dan itemnya. Dan ini uangnya juga kita masukkan ke purchase price-nya. Di sini untuk kas atau acer, aspira ya, seperti ini. Jika sudah oke, begitupun untuk Lenovo ya, peralatan-peralatan yang ada di PT Gunawan Komputer. Di sini penjualannya, di sini ada modem, ada printernya juga. Kita masukkan juga on hand dan last cost dan sell price-nya ya, kita input. Jika sudah, bisa kita klik close. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat opening balance untuk persediaan. Yang pertama kita lakukan adalah masih di inventory. Lalu kita ke count inventory, kita cari count inventory. Nah, di sini lalu bisa kita klik adjust inventory ya. Kita input data Acer Lenovo modem. Di sini kita masukkan kontennya 91, 4, dan 16 ya. Lalu jika sudah diisi data-datanya seperti ini, bisa kita klik adjust ya, atau ini, lalu kita klik cancel aja untuk keluar. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk transaksi-transaksi pada perusahaan PT Gunawan Komputer. Yang pertama kali kita lakukan, sini ada dokumen 1, perusahaan menerima pembayaran piutang. Itu tandanya peti kas masuk ya. Untuk membuat data kas masuk, kita pilih modul sales di sini. Lalu kita ke receipt payments di sini. Lalu kita isi di input-input sesuai yang dibutuhkan PT Gunawan Komputer, data-datanya untuk kas masuk ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan transaksi-transaksi pada PT Gunawan Komputer. Yang pertama kali kita input adalah dokumen 1 pada PT Gunawan Komputer adalah perusahaan menerima pembayaran piutang. Untuk menginput data kas masuk ini, kita pilih modul sales, lalu kita klik recipient payments, lalu kita input untuk dokumen 1 ya. Kita input datanya di sini, jika sudah kita record. Dan selanjutnya untuk perusahaan membeli barang. Dan untuk melakukan pengerjaannya kita bisa klik purchase. Kita klik purchase, kita cari purchase pada modul. Nah, di sini lalu ke enter purchase. Lalu kita pilih menunya bill, lalu supplier-nya juga kita pilih menjadi PT Nopal ya. Untuk dokumen 2, use supplier, kita klik di sini. Selanjutnya kita input, jika sudah bisa kita klik record sesuai dokumen 2. Lalu pada dokumen 3 perusahaan membayar transaksi pembelian tunai SGD. Itu adalah bukti kas keluar, dan untuk cara menginputnya adalah kita pilih menu purchase, masih purchase lagi, lalu kita klik pay bills, kita klik di sini, lalu kita isi di sini suppliernya adalah PT Nopal, masih PT Nopal, kita klik use supplier dan kita input data-data sesuai yang pada dokumen 3. Jika sudah, kita klik record. Selanjutnya pada dokumen 4 pembelian barang secara kredit ya pada tanggal 3 Januari 2020. Jadi untuk pengerjaannya untuk dokumen 4 adalah kita klik menu purchase, lalu enter purchase, lalu kita input data-data untuk dokumen 4 di sini. Jika sudah terinput, lalu kita klik record. Selanjutnya dokumen 5, PT pembelian tanggal 5 Januari 2020. Dan cara pengerjaannya adalah kita klik purchase, lalu enter purchase. Kita input data-data untuk
dokumen yang kelima untuk retur. Dan jika sudah, kita record. Dan selanjutnya pelunasan hutang menggunakan IDR, yaitu bukti kas keluar ya. Jadinya kita bisa klik purchase, di sini masih purchase, lalu kita pay bill. Lalu selanjutnya kita pilih nama suppliernya. Nama suppliernya adalah Ropi. Kita klik Ropi, di sini bisa use supplier. Lalu jika sudah, kita record ya. Kita input data-datanya. Lalu kita record. Lalu selanjutnya pada dokumen 7 penjualan barang menggunakan USD. Yang pertama kali kita lakukan adalah ke modul sales. Lalu selanjutnya ke enter sales. Lalu kita input. Sebelum input kita ganti dulu layoutnya menjadi item. Lalu kita klik OK. Ya, lalu kita input. Customer-nya juga kita ubah jadi PT Ceria di sini. Nah, kita klik, kita use customer. Kita input data-datanya, jika sudah kita klik record. Lalu selanjutnya di dokumen 8, saya akan menjelaskan penjualan. Ya, Sinta memesan jasa komputer sebesar 500.000. Jadi untuk cara pengerjaannya kita bisa klik sales, lalu ke enter sales, lalu kita ubah layoutnya dulu menjadi item, menjadi ini ya, service ya. Kita klik OK. Lalu di sini kita tulis di sini service komputer ya. Terus customer-nya kita pilih Sinta. Use customer, lalu di sini service komputer keterangannya, lalu PPN-nya jangan lupa kita masukkan, dan akunnya uangnya adalah 500.000. Jika sudah, kita klik ke record ya. Lalu selanjutnya di dokumen 9 penerimaan pelunasan penjualan ya. Di sini bukti kas masuk jadinya ya. Untuk cara pengerjaannya adalah kita klik sales, lalu receipt payment, lalu kita pilih customer, namanya Rina ya. Namanya Sinta ya, kita ubah, kita tarik di sini use customer. Lalu jika sudah, kita klik record. Selanjutnya retur penjualan, dan untuk mengisi retur penjualan kita bisa klik sales, lalu ke enter sales. Lalu pada menu ini bisa kita klik ini ya, kita isi aja input, layoutnya juga jangan lupa kita rubah. Jika sudah, kita klik record. Dan selanjutnya penjualan kredit. Di sini saya akan menjelaskan penjualan kredit. Yang pertama kali kita lakukan adalah sales, lalu enter sales, lalu uncheck list code-nya ya. Di sini kita lihat dulu tampilannya. Sini rate-nya juga ya, kita ubah. Jika sudah, kita record. Selanjutnya untuk pembayaran biaya telepon ya, ini jadinya masuknya kas keluar ya. Pembayaran telepon yang pertama kali kita lakukan adalah pilih modul akun. Di sini lalu ke record signature entry, lalu kita input data-datanya di sini ya. Untuk pembayaran teleponnya kita ubah, jadi kalau misalkan sudah, kita klik record. Selanjutnya pembayaran gaji karyawan. Jadi itu masuknya ke bukti kas keluar. Untuk mengisinya adalah kita klik modul akun, lalu record entry, journal entry, lalu isikan data pembayaran. Kita input aja sesuai yang di data invoice pada PT Gunawan Komputer. Lalu jika sudah, kita klik record. Dan selanjutnya adalah transfer bank. Dan untuk mentransfer bank pada dokumen 15 transfer bank, kita bisa ke command center di sini. Lalu pilih model backing, kita cari backing, lalu pada ini kita ke spend money. Nah, kita input datanya sesuai invoice yang ada di bukti kas masuk pada dokumen 15 transfer bank ya. Kita isi, jika sudah, kita record. Selanjutnya pada dokumen 16 di sini ada jurnal penyusutan aktiva tetap. Yang pertama kali kita lakukan adalah cara pengerjaannya, kita pilih command center di sini, lalu kita klik akun, lalu record akun jurnal entry, kita klik, lalu kita inputkan jurnal penyusutan aktiva tetap ya. Di sini ya, kita pilih akunnya dan name-nya, ada debitnya kita masukkan dan kreditnya berapa. Jika sudah, di sini akan terinput ya totalnya, lalu jika sudah, kita record. Lalu dokumen 17 di sini ada adjust inventory ya. Pada dokumen 17 ini cara pengerjaannya kita masih ke command center.
Lalu kita pilih modul inventory. Nah, di sini inventory, lalu adjust inventory. Dan akan tampilan seperti ini. Lalu kita klik di sini MSN ya kodenya ya. Jika sudah sesuai dokumen 17, kita input di sini, kita bisa klik record. Lalu setelah ini semuanya sudah terinput. Lalu untuk melihat laporan ya, ada di profit dan loss, kita profit and loss, ada akun transaction, lalu ada start balance sheet, lalu ada cash disbursements, lalu selanjutnya ada cash receipts, lalu ada sales ya atau customer summary. Itu bisa kita klik di report ya. Kita cari di sini akun-akunnya untuk melihat laporannya profit and loss. Kita cari profit and loss di sini. Profit and loss ada di income statement. Kita cari income statement di sini. Nah, ini bisa kita display. Untuk melihatnya, tampilannya akan seperti ini ya. Ada profit and loss-nya. Selanjutnya, untuk akun transaction ya. Kita pilih akun transaction. Di sini kita cari akun transaction. Nah, di sini kita bisa klik display untuk melihatnya. Nah, kita pilih dulu di sini Januari ya. Kita display. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk akun transaction-nya bisa kita close. Lalu ke standard balance atau balance sheet. Kita cari balance sheet di sini. Nah, ini balance sheet. Kita bisa display dan tampilannya akan seperti ini untuk balance sheet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan data akun baru pada PT Gunawan Komputer. Di sini kita bisa klik akun, lalu kita klik akun list, dan kita klik new, dan kita input data-data yang dibutuhkan oleh PT Gunawan Komputer. Di sini PT Gunawan Komputer menggunakan 3 mata uang, yaitu IDR, USD, dan SGD. Dan untuk cash-nya juga kita menggunakan 3 cash ya, ada IDR, USD, dan SGD. Lalu untuk banknya juga ada USD, SGD, dan IDR ya. Selanjutnya kita input data-data sesuai yang dibutuhkan oleh PT Gunawan Komputer menggunakan 3 mata uang. Setelah kita input, kita bisa klik close di sini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mata uangnya. Di sini kita bisa klik list, lalu kita klik currency, dan kita menggunakan 3 mata uang. Jadi PT Gunawan Komputer itu menggunakan 3 mata uang, yaitu IDR, SGD, dan USD ya. Di sini kita bisa klik new untuk IDR-nya, rupiah, lalu di sini untuk Singapore dollarnya dan United States dollarnya. Untuk rupiah tampilannya akan seperti ini, IDR, rupiah, dan sininya 1, dan simbolnya adalah RP. Lalu kita tampilkan untuk rupiah tampilan seperti ini, dan seperti ini create return-nya kita menggunakan IDR semua. Begitupun untuk SGD dan USD ya, berarti di sini kita ubah menjadi SGD. Di sini SGD dan Singapore dollar, dan exchange rate-nya 10,431. Di sini simbol juga kita ubah, di sini juga tampilnya akan menjadi SGD, dan payable akunnya di sini menggunakan SGD juga. Lalu untuk United States dollar-nya sama, cuman kita rubah aja jadi USD, United States dollar, dan exchange rate-nya kita ubah jadi 14,122, dan di sini simbolnya kita ubah juga menjadi USD. Lalu di receivable akunnya kita menggunakan USD, kita ubah, lalu payable akunnya juga kita menggunakan USD juga. Lalu jika sudah seperti ini bisa kita klik OK, kita close. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat data pajak. Yang pertama kali kita lakukan, kita klik list, lalu kita klik text code di sini, lalu kita buat PPN pajak pertambahan nilai atau PAT. Kita bisa klik new untuk membuatnya, dan kita tampilkan new, dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita isi PPN, lalu kita isi pajak pertambahan nilai, dan di sininya PHT, rate-nya 10%, di sininya PAT collect dan PAT paid ya. Di sini kita isi
Jika sudah seperti ini, bisa kita klik OK. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat data job. Di sini bisa kita klik pada list, kita klik jobs, lalu di sini untuk job ada jasa dan produk. Jadi kita menggunakan jasa dan produk, bisa kita klik new untuk membuatnya, dan kita isi dengan job number-nya di sini J, lalu di sininya job name-nya jadi jasa, detail job ya. Begitupun untuk produk sama seperti yang jasa. Seperti ini kita kasih jobnya jadi P, di sini produk. Jika sudah, kita klik OK. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat kategori. Kita klik list, lalu kita klik kategori, lalu di sini ada local dan overseas ya. Untuk membuatnya kita bisa klik new, lalu untuk lokalnya kita tampilkan seperti ini tampilannya. Kita klik OK, begitupun overseas-nya seperti tadi ya. Cuman kita rubah aja jadi overseas. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan freeze level. Yang pertama kali kita lakukan, kita klik list, lalu kita tampilkan pada custom list, lalu kita pilih di sini ya, custom list dan file name, lalu di sini freeze level, lalu di sini untuk level A-nya kita IDR, level B-nya USD, dan level C-nya SGD. Karena kan kita menggunakan 3 mata uang. Jika sudah seperti ini, bisa klik OK. Lalu selanjutnya kita ke cash disbursement, kita ke backing, lalu kita ke transaction journal, di bawahnya ada cash disbursement. Kita klik, bisa kita display, dan ini adalah hasil dari cash disbursement journalnya. Selanjutnya kita ke cash received, yang ada di backing, lalu di bawah ada cash received. Kita klik, lalu kita display, dan ini hasilnya adalah dari cash received journal ya. Ini hasilnya balance. Lalu selanjutnya kita ke sales, lalu kita ke sales summary customer ya. Di sini bisa kita klik di sini supaya ini kita klik dulu. Lalu di sini kita pilih dari Januari, kita display, dan akan muncul tampilan seperti ini ya untuk sales customer summary ya. Segitu yang saya bisa jelaskan untuk ABBS Premier versi 20 dengan tema project saya dari kelompok 4 PT Gunawan Komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.